Esuk yen wis ana kereta tanpa turangga, prahu mlaku ing dhuwur awang-awang, iku tandha yen tekane jaman Jayabaya wis cedhak. Salam sejahtera dan kebajikan pemirsa. Banyak prediksi-prediksi masa depan datang dari tokoh-tokoh waskita. Kali ini akan dibahas beberapa prediksi yang masih relevan dengan gambaran atau kondisi global saat ini. Halo, nama saya Neni. Perdana di Kancing World akan saya angkat salah satu tokoh lokal Nusantara yang terkenal dengan prediksinya mengenai zaman kala bendu dan munculnya Ratu Adil. Tokoh tersebut adalah Sri Aji Jayabaya atau dikenal dengan sebutan Jayabaya. Jayabaya adalah seorang raja Kediri yang memerintah antara 1135 sampai 1159 Masehi atau di abad ke-12. Raja sebelumnya adalah Sri Bhameswara yang memerintah tahun 1112 sampai 1135. Dianggap sebagai leluhur raja-raja Jawa, Jayabaya mampu mempersatukan Jenggala dengan Kediri, yang saat itu dikenal juga dengan nama Daha atau Panjalu. Di masa kekuasaannya, Kediri mencapai masa keemasan, dengan daerah kekuasaan meliputi seluruh Pulau Jawa, sebagian Sumatera, pantai Kalimantan, dan kerajaan Ternate. Bukti kejayaannya banyak ditunjukkan dalam berbagai prasasti yang ditemukan, seperti prasasti Ngantang, prasasti Talan, dan prasasti Jepun. Nama Kediri menjadi sangat terkenal sampai negeri Tiongkok. Tercatat dalam kronik Tiongkok berjudul Ling Wai Taita karya Chow Ku Fei. Disebutkan bahwa di masa itu, negeri yang paling kaya selain Tiongkok secara berurutan adalah Arab, Jawa negeri Panjalu, dan Sumatera Sriwijaya. Diyakini pada masa itu, Jayabaya merupakan Raja Agung yang dianugerahi kewaskitaan dan merupakan titisan dewa yang bereinkarnasi di dunia. Di bawah pemerintahannya, Kediri maju pesat, baik dalam struktur pemerintahan maupun masyarakatnya. Nama Sri Jayabaya diabadikan dalam kitab Kakawin Bharatayuda karangan Empu Sedah dan Empu Panulu. Permaisuri Jayabaya bernama Dewi Sara. Dari Dewi Sara lahirlah keempat anaknya, masing-masing bernama Dewi Pramesti, Dewi Pramuni, Dewi Sasanti, dan Jaya Amijaya. Dari Jaya Amijaya inilah kelak keturunan-keturunannya menjadi Raja Majapahit dan Mataram. Sedangkan dari Dewi Pramesti lahir raja besar bernama Anglingdarma. Raja Jayabaya gemar bermeditasi di dalam hutan dan merupakan kebiasaan raja-raja kuno Jawa, yaitu bersamadi, banyak menghindari makan dan juga tidur. Tidak heran jika sang raja punya kewaskitaan memprediksi jauh ke masa depan. Banyak prediksi-prediksi yang dihubungkan dengannya, meski manuskrip aslinya tidak ditemukan sebagai bukti dan diperdebatkan oleh peneliti sejarah. Konon, jangka Jayabaya dilestarikan turun-temurun secara lisan dan ditulis oleh keturunannya, pujangga-pujangga selanjutnya, seperti serat Jayabaya Musarar dan serat
Pranitiwakya. Bahkan, pembukaan dari serat Musarar disebutkan, kitab Musarar dibuat tak kala Prabu Jayabaya di Kediri yang gagah perkasa, musuh takut dan takluk, tak ada yang berani. Akhir dari masa kekuasaan Jayabaya adalah ketika turun tahta dalam usia senja, kemudian moksa, melepas keterikatan dengan keduniawian, melenyapkan diri bersatu dengan alam semesta. Setelah melepas mahkota dan pakaian kebesarannya, ia menyepi di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Prediksi-prediksi sang raja masih eksis sampai saat ini, berkaitan dengan Nusantara dan kilas aktual dunia. Prediksi Jayabaya yang berbentuk syair-syair pralambang penuh makna, memiliki sifat keluasan yang relevan, diterapkan di berbagai zaman. Diperkirakan prediksi Jayabaya akan berlangsung hingga tahun 2100, atau ada yang memperkirakan sampai tahun 2178. Beberapa prediksinya sudah terbukti dan beberapa belum terjadi. Diperkirakan ada sebanyak 215 syair penuh makna yang tidak semuanya terbukti, tapi banyak juga yang masih relevan dengan kondisi saat ini. Apa saja prediksi-prediksi jangka Jayabaya? Mari kita lihat beberapa yang sudah terbukti dan beberapa yang belum terjadi. Sesuk yen ana kereta tanpa jaran, tanah Jawa akan kalungan besi. Artinya, kelak ketika ada kereta tanpa kuda, tanah Jawa akan berkalung besi. Jika prediksi ini dibuat saat Jayabaya bertahta, maka terbukti saat ini penemuan mobil dan kereta api marak sekitar abad 18 dan 19-an, ditandai dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Mesin uap telah mengubah laju sejarah transportasi menjadi cepat. Dengan mesin uap ditemukan kereta api dan mobil. Sejarah pembuatan jalur kereta api di Jawa sendiri dilakukan saat penjajahan Hindia Belanda yang membangun jalur kereta api negara Spoorwegen dari Semarang, Tan London, Solo, Jogja. Pasar ilang kumandangi, artinya akan hilangnya keramaian pasar yang identik dengan suara tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Sangat relevan di masa kini, maraknya online shop seiring perkembangan internet dan menawarkan efisiensi waktu dan jarak. Prahu mlaku ing dhuwur awang-awang, atau berarti kapal berjalan di atas awan, yang identik dengan pesawat terbang. Pesawat terbang lahir di tangan Wright bersaudara tahun 1903, menjadi tonggak kemajuan dunia penerbangan. Semut ireng nyusu sapi. Semut ireng atau semut hitam adalah simbol dari bangsa yang rajin bekerja dan berinovasi. Sedangkan sapi adalah bangsa kulit putih atau Eropa. Nyusu sapi artinya minum susu sapi, bahwa bangsa rajin ini selalu minum susu sapi sejak kecil, merupakan gambaran orang Eropa yang menjelajah sampai Nusantara, dan penjajahan pun dimulai. Indonesia mengalami masa kolonial panjang di bawah pemerintahan Belanda. Kejajah seumur jagung karo wong cebol, artinya si pendek hanya akan berkuasa seumur jagung. Prediksi ini diartikan bahwa bangsa Jepang hanya menjajah Indonesia 3,5 tahun
seumur jagung tidak lama. Terbukti dengan kedatangan tentara negeri Sakura tahun 1942 dan terusir Agustus 1945 dengan dijatuhkannya bom atom oleh Amerika di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Pitik jago tarung sak kandang, artinya ayam jago bertarung di satu kandang. Prediksi ini sering dihubungkan dengan terjadinya peristiwa berdarah gerakan 30 September 1965 atau lebih dikenal dengan gerakan G30S Partai Komunis Indonesia. Salah satu prediksi Jangka Jayabaya yang terkenal sampai saat ini adalah munculnya Ratu Adil atau Satria Piningit yang akan muncul saat memasuki zaman kala Bendu. Prediksi ini belum terwujud sepenuhnya. Dalam prediksi, Anto Jangka dibagi menjadi beberapa zaman. Abad terakhir yang Jayabaya katakan disebut kala Surasa atau zaman kedamaian. Zaman ini ditandai dengan kesejahteraan tanpa persoalan. Zaman ini orang-orang akan meninggalkan hal-hal duniawi dan mengarah kehidupan secara spiritual. Banyak orang memiliki pengetahuan luas dan memberikan pencerahan untuk kehidupan yang rukun. Tapi sebelumnya ada zaman yang disebut kala Bendu, zaman sukar, sengsara, atau angkara murka. Banyak orang mengejar kepentingan pribadi dan banyak dikuasai angkara murka. Rasa kemanusiaan menghilang. Perilaku manusia banyak yang menyimpang, tersesat, dan bersifat duniawi. Kemiskinan, bencana, dan perang merajalela. Pada zaman kala Bendu, semua hal menjadi terbalik. Yang benar menjadi salah. Yang salah justru dijadikan pegangan hidup. Banyak orang pintar, cerdas, justru menggunakan kepintarannya untuk mengakali orang. Pada saat kekacauan itu, Jayabaya kemudian memprediksi akan muncul Ratu Adil atau Satria Piningit yang digambarkan sosoknya seperti Kresna, welas asih, wataknya seperti Baladewa, tegas dan tak gentar dengan musuh. Ratu Adil ini bersenjata Trisula yang dimaknai keadilan, kebijaksanaan, dan kebenaran yang akan membawa keluar dari zaman kala Bendu. Setelah zaman kala Bendu, masuk dalam zaman kala Subba, zaman di mana disebut zaman bahagia. Jayabaya, jaya, kejayaan, baya, mara bahaya. Akan datang zaman keemasan setelah masa kegelapan. Saat ini, apakah kita sedang ada di zaman kala Bendu? Dan siapakah sosok Ratu Adil yang akan muncul membawa keluar dari zaman kala Bendu? Kapankah Ratu Adil muncul? Atau sudah adakah sosok tersebut? Share-sharing kalian di kolom komentar untuk pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang terinspirasi. Kebaikan itu keren. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.